Wakil Rektor ini ada Pak Bunyamin. Assalamualaikum Pak Bun, semoga sehat selalu, puasanya lancar. Ada Pak Wakil Dekan Fai, ada Pak Agung, ada Pak Rizky. Pak Rizky, semoga sudah pulih Pak. Sudah mulai puasa, Bu Mitra. Alhamdulillah, itu yang penting Pak Rizky. Sehat-sehat gitu ya, sudah mulai menjalankan ibadah puasa. Ada Pak Mas Puri juga, alhamdulillah banyak dosen-dosen kita yang berhadir, serta ananda-ananda sekalian yang walaupun sedang mengikuti UTS ya, berkesempatan juga hadir di kajian kita kali ini. Serta yang saya hormati pemateri sendiri, dalam hal ini Wakil Dekan 3 Fakultas Agama Islam, Bapak Rahmat Dahlan. Baiklah para audiens, para hadirin, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kajian kita ini, ada baiknya kita berserah diri kepada Allah dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kajian kita kali ini bertema tentang potensi zakat di Indonesia. Sedikit saya infokan kepada Bapak Ibu sekalian tentang zakat, potensi zakat di Indonesia di tahun 2020 menurut survei yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Lajismu Pusat. Ini potensinya itu di angka 233 triliun gitu ya, dengan porsi terbesar itu di zakat penghasilan di 139 triliun. Tetapi realisasi yang terkumpul itu baru di angka 3,5%, yaitu hanya 8% saja. Nah, bagaimana sih sebenarnya potensi-potensi ini bisa kita ubah menjadi kekuatan-kekuatan ekonomi khususnya bagi umat Islam dan pada umumnya di Indonesia. Nah, untuk ini langsung saja kita panggil maestronya ya. Ini tentang kajian potensi-potensi zakat di Indonesia. Kepada Pak Rahmat Dahlan selaku Wakil Dekan 3, kami persilahkan. Sedikitnya mungkin saya panggil dengan pantun, Pak. Di sungai ada lahan gambut. Lahan gambut dipakai untuk jalan. Hadirin, mari kita sambut penceramah kita, Pak Rahmat Dahlan. Tafadhol, Pak. Iya. Terima kasih Bu Mitra Gultom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Pak Wakil Rektor 4 Bidang Al-Islam Kemuhammadiyahan, Ayahanda Dr. Haji Bunyamin MPDI. Yang kami hormati Dekan FAI Bunda Fitri Liza, Pak Wakil Dekan 2 Pak Agung Haryanto, para wadek. Di Bu Ai belum hadir ya? Belum. Bapak Ibu Kaprodi, khususnya di sini ada Pak Mas Kuri dari PP Muhammadiyah, teman-teman sekalian dosen FAI yang berbahagia, ada Pak Dr. Purwidianto, ada Pak Rizky, saya lihat di sini, alhamdulillah ada sekitar 40 mahasiswa juga, ada para mahasiswa yang berbahagia. Pertama bersyukur kepada Allah, ini ada Pak Ari juga nih, Pak Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab, karena kita hari ini bisa kumpul di kajian Ramadan FAI Hamka tematik yang sebelumnya ada Pak Pur bicara tentang hadis. Saya kesempatan kali ini bicara tentang filantropi. Besok hari Rabu insya Allah Pak Budekan bicara tentang Al-Arabiyah bersama Pak Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab. Hari Jumat ya kita maraton ini ada kajian tafsir ya,
review bukunya Profesor Yunan Yusuf. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pak Fajri, ini bisa share screen nggak saya nih? Sudah bisa admin nggak nih? Iya bisa Pak. Bisa ya? Baik, saya udah kirim filenya ini Pak Fajri di Japri ya. Baik Bapak Ibu dosen FAI yang berbahagia, ini memang idealnya memang kajian khusus dosen, tapi karena dinilai juga bisa juga untuk kajian terbuka, kita membuka kajian-kajian terkait dengan zakat dan wakaf, filantropi ekonomi Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya melihat fenomena ya, saya kebetulan memang fokus kajian saya di filantropi, di zakat dan wakaf. Bagaimana kita bisa melihat 10 tahun belakangan ini terjadi suatu transformasi ya, dari perubahan teologis, dari hanya mungkin kita hanya menghafal, membaca, lalu ada perubahan yang cukup signifikan ke arah sosial politik, di mana umat Islam Indonesia, khususnya umat Islam dunia juga sudah mulai melek politik ya. Kalau dalam teologinya atau dalam perkataannya Muhammad Natsir, kalau umat Islam rajin ke masjid, biarkan saja. Tapi kalau umat Islam udah ngerti ekonomi, curigai. Kalau umat Islam udah ngerti politik, habisi. Ini Bu Mitra nih kebetulan di CDCC tahu persis ya kajian-kajian tentang sosial ekonomi. Saya lihat lompatan yang cukup signifikan ya ketika 10-20 tahun belakangan ini, di mana memang politik identitas ini begitu marak, begitu besar sekali gelombangnya. Sampai ada yang bilang saya Islam, saya Pancasila, ya, politik ideologi juga cukup besar. Tapi di sisi lain kita berkaca sebagai umat Islam, kita ini memang ternyata lemah secara sosial ekonomi. Secara kapital ini kita kalah sama 9 naga lah ya, Pak. Ya, lihat 10 orang terkaya di Indonesia aja misalnya. Nah, ini menjadi kajian kita di bidang muamalah, di bidang ekonomi, Islamic Economics. Bagaimana Islam ini sebagai agama yang transformatif ya, tidak hanya melulu ansih bicara tentang ibadah atau bicara tentang akidah saja, tapi juga Islam yang komprehensif, yang saling terkait di bicara akidah, keyakinan, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah dinamakan dengan muamalah duniawiyah, hubungan manusia dengan manusia. Kita tahu persis bagaimana kaidah fikih tentang muamalah, al-aslu fil muamalah al-ibaha, asalnya muamalah itu boleh, ila madalat dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, itu lawan dari ibadah. Nah, maka itu saya melihat kita bicara tentang realita ya. Beberapa tahun belakangan ini kita lihat ada orang mati karena antri zakat, khususnya zakat fitrah nih Bu Mitra ya. Teman-teman sekalian, Pak Warek, ada busung lapar, orang masih miskin saja, tapi juga paradoks nih. Maksud saya melihatnya kita otokritik bagi lembaga zakat yang ada di Indonesia, khususnya di negara kita. Semakin tinggi lembaga zakat, idealnya orang miskin atau orang-orang yang duafa itu harusnya tersejahterakan atau terbantu atau terberdayakan, ada empowerment di situ. Tapi ini paradoksial yang kita lihat, semakin banyak lembaga zakat sekarang, tapi di sisi lain orang miskin tetap miskin, orang antri zakat tetap banyak, orang yang mengaku miskin juga banyak. Jadi memang, nah ini mengaku miskin tadi kajiannya di sosiologi
antropologi ya, tapi saya bicara tentang paradoksial di mana lembaga zakat banyak tapi juga orang miskin semakin meningkat. Nah, ini menjadi masalah tersendiri bagi kita, di mana memang orang miskin ini dilarang sakit. Jadi ketika orang miskin sakit ya sudah. Saya pernah melihat sendiri bagaimana di sebuah rumah sakit umum orang miskin itu tidak bisa dapat pelayanan kesehatan karena dia tidak bisa kasih DP ya, atau uang di depan ya untuk bayar pelayanan kesehatan. Ini begitu miris sekali di negara kita. Bagaimana fakir miskin itu kan menurut undang-undang dipelihara negara. Ya. Nah, akhirnya kita di sisi lain juga Bapak Ibu mohon maaf, saya harus katakan juga ini sekarang ada komunitas anti riba ya. Orang sudah tercekik dengan hutang-hutang pinjaman yang luar biasa. Dia punya penghasilan misalnya 5 juta efek COVID-19 kemarin, sekarang dia harus mengeluarkan dana 9-10 juta, bahkan dia termasuk orang miskin baru. Tapi dalam konteks hari ini realitas saya lihat muncul komunitas-komunitas anti riba. Orang udah nggak percaya lagi dengan bunga bank gitu ya. Jadi ini masalah tersendiri ya. Yang dikatakan Al-Qur'an ad'afan mudha'afah ya. La ta'kulur riba ad'afan ya, murokkab gitu ya, pangkat. Jadi kalau hari ini nggak bisa kena denda sampai sekian dan seterusnya. Setelah saya kaji bersama teman-teman pegiat ekonomi syariah khususnya di zakat wakaf, ini saya lihat salah satu solusi adalah zakat wakaf, zakat infak sedekah wakaf. Tapi kita masih punya optimisme di mana Indonesia punya semangat ya untuk memberi, Bu Mitra, teman-teman sekalian, para dosen, para mahasiswa. Mental orang Indonesia itu mental memberi. Punya uang 10.000, ya dia kasih 10.000-10.000-nya. Gitu. Jadi saya lihat disitulah letak Indonesia ini masih terbantu dengan mental-mental yang rajin memberi. Saya lihat Lazismu kemarin UHAMKA lewat Pak Ben dan Pak Nandi, ayahanda kita, Mas Eko, Susanto, ya Lazismu memberikan 500 paket untuk karyawan. Ini bagian dari the power of giving, ya, kekuatan memberi. Nah, dalam buku filantropi dunia, saya lihat potensi filantropi sekarang ini orang sudah bergeser, Bu Mitra, di mana Jepang ini sekarang sudah lagi bukan bicara industri 4.0, tapi sudah bicara society 5.0. Jadi kita ini masih gandrung lagi gila-gilanya bicara tentang industri 4.0, di mana IT teknologi kita menikmati sekali, termasuk generasi XY, apalagi generasi milenial. Nah, tapi di sisi lain saya lihat solusinya adalah misalnya hutang-hutang itu ya terbayarkan oleh zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi potensi filantropi ini cukup besar, cuma memang belum terorganize secara baik. Lazismu baru 5-10 tahun belakangan ini baru mulai melihat dompet duafa, begitu pula PKPU, sekarang lewat FOS, Forum Zakat. Ya. Nah, kalau kita bicara potensi zakat, saya pernah diundang juga bicara tentang zakat dan pajak di UHAMKA, Lazismu. Zakat tadi Bu Mitra katakan itu berdasarkan penelitian dari sumber lain, tapi berdasarkan dari Basnas, Basnas potensi zakat kita 230 triliun tuh Bu Mitra, luar biasa. Baru terkumpul 8 triliun, 3% ya. Pak Irfan Saukibek ya, salah satu direktur daripada zakat, kalau dari Muhammadiyah, ada dari Majelis Wakaf tuh namanya lupa ya. Kebetulan anaknya juga pernah di FAI. Ya, beliau membuat satu sistem yang luar biasa sekarang, dan Basnas ini sekarang saya lihat ini data 2020, saya belum cek lagi data 2021 atau last minute, potensi zakat ya, ada beberapa zakat, sumber-sumber zakat. Dan ini ada potensi wakaf uang ya. Wakaf uang itu 188 triliun per tahun nih sebenarnya. Luar biasa ini. Ya. Nah, kalau kita komparasikan dengan ekonomi makro ya, misalnya APBN kita
2021 2.739,16 triliun. Ini sekedar untuk preview juga. Penanganan COVID ada sekitar 358 triliun, itu tahun 2020 ini. Mohon maaf datanya tahun 2021 belum di cover. Nah, ini APBN kita posturnya seperti ini. Bidang pendidikan 550 triliun, bidang kesehatan 169 triliun, ketahanan pangan sekian triliun, pembangunan 26 triliun. Nah, ini data dari bisnis.com, di mana judulnya Sri Mulyani siapkan 2.750 triliun untuk APBN 2021. Lalu ada laporan, mohon maaf nih. Maksudnya apa? Ini saya ingin membuat sebuah korelasi sebenarnya, cuman belum sempat membuat model ini. Jadi yang kita lihat, laporan BPS bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kalau kita bicara secara makro ya, karena potensi zakat juga secara makro, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2020 minus 5,32%. Ini sebenarnya masih selamat nih, negara Indonesia masih selamat dibanding negara-negara besar. Mereka growth-nya minus di atas 10%, bahkan sampai 20%. Jadi kalau dalam pengamatan Bank Dunia dan beberapa negara-negara atau lembaga riset, bahwasanya Indonesia bagian dari yang tidak terlalu terdampak secara ekonomi growth-nya ya, bicara dari sisi pertumbuhan ekonomi. Nah, Bapak Ibu, kembali kita ke bicara zakat ya. Saya ngelihat ini sebenarnya zakat ini kadang-kadang kita abai atau biasa aja gitu, nggak ada sesuatu yang menarik gitu ya. Padahal ini mutiara yang besar ya, mutiara yang besar yang sebenarnya harus kita kembangkan. Ya. Zakat itu kan secara bahasa berkah, tumbuh, bersih. Ya, zakayu zaki. Ada yang pakai zai, ada yang pakai zal. Kalau zal, zakiyun ya itu cerdas. Tapi kalau zakiyun, zakatan. Nah, secara istilah, ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan jumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syariat Islam. Ya, ini banyak hikmah zakat yang mensucikan, tutohiruhum wa tuzakihim biha, huzmin amwalihim, memurtingkan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, menolong, ya. Ini muncul sekarang zakat produktif ya, membina, membangun kaum yang lemah. Ada muncul misalnya dari tagline lembaga zakat, satu keluarga satu sarjana, terberdayakan dari zakat. Jadi dia dapat beasiswa dari zakat. Dapat nggak ya? Karena dari 8 asnaf itu termasuk fisabilillah. Memberantas penyakit iri dan dengki, menuju tersisa masyarakat Islam yang di atas prinsip umatan wasato, umatan wahidah, dan menuju masyarakat yang sebenar-benarnya, ini sebenarnya sudah sesuai dengan tujuan Muhammadiyah itu sendiri. Nah, 10 hari terakhir ini kita masuk di Asyrul Awakhir, ya, syarat zakat itu milkut tam ya. Jadi barang yang wajib dizakati itu milkut tam, nggak boleh milkun nakis. Misalnya saya punya motor 5 atau si A punya motor 5, yang dipakai 1, yang 4 nganggur. Nah, itu wajib zakat kalau dia harga motornya udah melebihi nisab misalnya, atau miliknya milik seluruhnya milik dia. Kalau masih ada cicilan atau ada pembiayaan di bank syariah, itu masih milik setengah ya, milkun nakis. Miliknya masih berkurang. Lalu yang kedua, berkembang, an-numu. Yang ketiga, cukup senisab, jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakat. Jadi ada batasan wajib dikeluarkan zakat. Jadi kita punya harta, kalau belum cukup nisabnya ya tidak wajib zakat. Lalu lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang dan berlaku setahun, haulun wahid. Jadi memang harus 1 tahun zakat itu.
Nah, ini secara fikih saya rasa sumber zakat ada emas, perak, binatang ternak, harta perdagangan, hasil tanaman, harta terpendam, ma'din, hasil laut. Nah, ini sekarang ada yang namanya fikih kontemporer namanya harta profesi, mal mustafad. Nah, sasaran zakat sama seperti di surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masikin. Apa bedanya fakir dengan miskin ya? Fakir itu tidak punya penghasilan sama sekali. Kalau miskin, penghasilannya lebih kecil daripada pengeluarannya. Konsumsinya lebih besar daripada pendapatannya. Nah, amil ini pelaksana zakat atau pengelola dana zakat, penghimpun dana zakat, dan pendistribusian. Jadi bukan hanya menghimpun. Wal amilina 'alaiha bil makna orang yang bekerja atas 7 asnaf. Jadi memang sebenarnya amil itu harusnya diambilnya belakangan. Nah, kenapa lembaga zakat ini muncul? Banyak seperti banyak sekali sekarang lembaga-lembaga zakat muncul, bahkan banyak yang mendaftarkan ke Kementerian Agama, dalam hal ini Basnas, ya karena 12,5%, 1/8. Jadi amil itu berhak atas 12,5%, 1/8. Jadi kalau dapat terkumpul dana zakat 1 miliar, ya dia punya hak untuk 125 juta. Gitu. Jadi bisa dikelola untuk dirinya atau dia untuk kantor, untuk administrasi dan seterusnya. Lalu ada mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina, orang yang berhutang. Lalu fi sabilillah wa ibnis sabil. Zakat fitrah, nah ini beberapa hari menjelang Ramadan, menjelang Syawal. Zakat fitrah itu sejarahnya tahun kedua Hijriah, zakat yang diwajibkan pada akhir puasa Ramadan. Idza arabat syamsu akhir Ramadan wa kana lu sa'atan fa'addi zakatal fitri so'an min ta'amika. Qabla sholati tukhratan lis-shamika wa tu'matan lil masakin. Kalau kita sudah melihat matahari di akhir Ramadan, wa kana lahu sa'atan, dan kita memiliki kemudahan, ada rezeki, fa'addi zakatal fitr. So'an, 1 sa' min ta'amika, dari makanan, qabla sholat, sebelum sholat Idul Fitri. Tujuan dari zakat fitrah itu tukhratan lis-shamika, untuk membersihkan puasa kamu, puasa kita semua, wa tu'matan lil masakin, memberikan kebahagiaan, memberikan makanan bagi orang-orang yang miskin. Ini hadis riwayat Abu Daud. Ini saya lihat di HPT ya, Himpunan Putusan Tarjih. Hukumnya wajib setiap muslim 1 so' ini istiadat ulama 2,5 kg. Nah, sekarang aja lagi muncul zakat perdagangan ya, perdagangan secara online. Nah, ini akadnya salam ya. Kalau dalam fikih muamalah namanya akad salam. Di samping secara offline, sebagaimana dilakukan zaman Nabi, perdagangan dibenarkan dengan syarat antara lain dengan memperdagangkan barang yang diharamkan dan tidak mengesampingkan unsur akhlak. Jadi ada perdagangan secara online dan offline. Nah, sekarang ini banyak sekali nih transaksi-transaksi lewat online. Lalu zakat binatang ternak, ya ini cukup banyak juga nisabnya. Nah, ini ada corporate, ya zakat perusahaan, meliputi semua perusahaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan, yang profit oriented. Kalau yang perusahaan-perusahaan yang sifatnya sosial, yayasan, yatim piatu tidak wajib ya, tidak termasuk wajib zakat. Tapi perusahaan yang PT yang sifatnya persewaan terbatas, komanditer, CV maupun koperasi itu wajib zakat. Nah, ini banyak yang belum paham juga, ini memang fikih kontemporer, termasuk zakat saham. Kepemilikan atas perusahaan, pemegang saham merupakan pemilik perusahaan. Keuntungannya atau kerugian atas saham diketahui di akhir RUPS ya, rapat umum pengelolaan saham, dan setelah itu kewajiban zakatnya muncul kalau dia dapat keuntungan. Kalau dia dapat kerugian tidak wajib zakat. Lalu zakat profesi ya. Zakat profesi ini
pekerjaan yang mendatangkan penghasilan, pendapatan merupakan objek zakat. Baik profesi dikerjakan sendiri seseorang atau harus tunduk kepada orang lain seperti profesi dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu secara profesional, punya keterampilan, ya, guru, dosen juga ya sama, sehingga pendapatannya dalam hal ini adalah pendapatan yang tidak tergantung pada pekerjaan atau profesinya. Maupun pekerjaan itu tergantung pada pihak lain seperti pemerintah, perusahaan atau individu. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, jamaah Zoom yang dirahmati Allah, selain zakat, ada juga infak sedekah. Zakat, infak, sedekah. Zakat itu hukumnya wajib. Kalau infak dan sedekah justru lebih luas ya. Jadi banyak para ustadz atau para DKM, pengurus masjid yang lebih cenderung untuk menganjurkan umat Muslim untuk berinfak atau bersedekah. Nah, ada instrumen dalam ekonomi Islam selain zakat, infak, sedekah, ada juga wakaf. Nah, ini wakaf ini beda prinsip. Wakaf ini perbuatan hukum oleh pihak yang melakukan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu. Nah, sekarang ada wakaf berjangka waktu, wakaf berjangka untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan agama Islam. Saya tadi sengaja memasukkan potensi wakaf di Indonesia karena ini dua potensi, zakat dengan wakaf ini luar biasa kalau memang kita serius menggodoknya, apalagi sekarang ini Lazismu dan Majelis Wakaf dan Kehartabenaran PP Muhammadiyah juga cukup gencar dalam rangka penghimpunan dan dalam rangka pemberdayaan harta wakaf. Ya. Jangan sampai wakaf itu diam. Prinsip wakaf itu adalah ahbis aslaha wasabil samrotah. Nah, lembaganya namanya Badan Wakaf Indonesia. Kalau zakat namanya Badan Amil Zakat Nasional. Nah, penguatan kerjasama mitra ini luar biasa sekarang. Wakaf ini kita memang tertinggal dengan Singapura dan Malaysia. Majelis Ugama Singapura, Majelis Ugama Islam Singapura itu penduduk muslimnya cuma 6% di Singapura. Tapi harta wakaf atau penghimpunan dana wakafnya juga luar biasa sampai mereka punya saham di beberapa perusahaan dan sampai sekarang tumbuh kembang. Termasuk di Azhar Kairo, Bu Ai, tempat Bu Ai kuliah dulu ketika S1, itu semuanya dari harta wakaf. Ada dinamakan Hayatul Auqaf Al-Azhar. Jadi mereka punya perkebunan, mereka punya perusahaan, dan dari hasil itulah mereka membayar mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di Azhar. Bahkan sempat juga Kementerian Agama atau negara Mesir meminjam uang ke Hayatul Auqaf, pinjam uang ke lembaga wakaf. Jadi lembaga wakaf Mesir itu cukup kaya sekali, apalagi lembaga-lembaga wakaf yang di daerah Timur Tengah. Nah, ini Indonesia mulai melek wakaf ini era-era undang-undang wakaf yang terbaru tahun 2004. Jadi baru 17 tahun. Ya, kerjasama dengan Islamic Banking, IDB, Islamic Development Bank, Islamic Insurance, penjaminan syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, BPR syariah, ini sayangnya memang masih fokus di 3 lembaga, ya, lembaga keuangan syariah, penerima wakaf uang, BMT, dan pondok pesantren, ormas, dan seterusnya. Sedangkan yang di atas ini masih belum begitu, baru ada kegiatan-kegiatan kerjasama. Nah, ini yang dilakukan oleh wakaf ya, melalui wakaf uang, kita bisa berwakaf ke bank syariah, ada lewat bank muamalat, sekarang ke hampir 19 bank syariah kita bisa berwakaf, dan wakafnya nggak harus besar, berwakaf uang bisa 50.000, ya, bisa 100.000 dan seterusnya. Nah, gerakan wakaf beberapa bulan yang lalu memang Pak Jokowi melakukan gerakan nasional wakaf uang. Ya, Presiden sebelumnya Pak SBY tahun 2010, sekarang Pak Jokowi 2021. Karena memang paradigmanya seperti ini. Wakaf produktif, wakaf uang, investasi dana wakaf, pendirian bank wakaf, dan jaringan wakaf internasional.
Bapak Ibu, kalau ini kita maksimalkan saja di Muhammadiyah misalnya, wah ini dahsyatnya luar biasa. Cuma memang banyak kendala, masih banyak sekali problematika dunia perwakafan di ormas ya, dalam hal ini Muhammadiyah atau di Indonesia. Salah satunya mungkin karena ini wakaf ini masih sifatnya excellent ya, ibadah excellent. Jadi orang berwakaf tanah, masih orang berpikirnya wakaf-wakaf yang sederhana, yang besar-besar ya. Dan pengelolaan dana wakaf ini juga luar biasa sebenarnya. Nah, ketika kita bicara tentang hukum wakaf uang dan dukungan pemerintah juga cukup signifikan, cukup besar. Terbukti dengan revisi Undang-Undang Wakaf menjadi Undang-Undang Wakaf tahun 2004 nomor 41 dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan wakaf uang. Nah, wakaf uang itu mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS penerima wakaf uang, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Dan ini sudah ada fatwa MUI-nya dan halal, sah gitu ya. Jadi bisa orang LKS PWU disingkat lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang lewat BMT, lewat asuransi syariah, lewat pembiayaan lembaga pembiayaan syariah, lewat BUS, Bank Umum Syariah, lewat UUS, Unit Usaha Syariah, lewat BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, itu menjadi idealnya ini menjadi satu pintu menjadi lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah, saya belum cek lagi sudah berapa dana wakaf uang yang sudah diterima atau yang sudah dikelola, yang sudah dihimpun oleh Badan Wakaf Indonesia dalam hal ini lewat lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah, kalau seseorang sudah berwakaf, dia dapat sertifikat wakaf uang, nama LKS PWU, nama dan alamat wakif, jumlah wakaf uang, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya melihat secara potensi saja, ini kembali ke judul kita, zakat dan wakaf, potensi filantropi ekonomi Islam itu begitu besar. Pertanyaannya, seberapa punya semangat kita punya semangat yang sama untuk mengembangkan dakwah muamalah, selain dakwah akidah, dakwah ibadah, tapi juga dakwah muamalah yang sebenarnya ini menjadi PR kita umat Islam. Jadi kita memiliki concern yang sama untuk kemajuan peradaban umat Islam, dan dalam hal ini melihat problematika ekonomi Indonesia ya, misalnya yang secara luas kita harus mencari solusi alternatif dalam rangka memberikan way out ya, jalan keluar. Dan saya rasa memang ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah itu memang sebenarnya tidak bolehkan atau melarang riba. Riba itu, tapi saya dengar dari beberapa ustadz, kita ini sudah TSM ya, terstruktur, sistematis, dan masif nih Bu Mitra. Kita ini mau beli motor aja harus cicilan, kalau mau bayar cash nggak boleh Pak. Ya, gitu. Jadi inilah realita, kita hampir semua keluarga pernah melakukan kegiatan-kegiatan ribawi lah ya. Nah, ini saya lihat kita harus punya semangat yang sama, dan saya rasa Muhammadiyah memiliki potensi yang luar biasa dalam rangka pengembangan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, khususnya wakaf ini, saya sih maunya sih sebenarnya divisi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan itu ya, kalau bahasanya saya sekarang nih Bu Mitra, ditransformasi juga seperti Lazismu, MDMC misalnya. Tapi itu butuh kajian bersama. Melihat kalau sudah Muhammadiyah bergerak, misalnya Muhammadiyah ingin bikin bank syariah Muhammadiyah gitu ya. Saya lihat ada potensi ke sana, dan Muhammadiyah sudah punya Lazismu, tinggal kita menggerakkan lembaga wakaf. Nah, dalam diskusi kali ini saya ingin kita
berdiskusi, sharing, melihat potensi yang ada, dan kita semua khususnya di prodi perbankan syariah konsentrasi, bisa aja konsentrasi di zakat wakaf, dalam hal ini dikorelasikan dengan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Seberapa besar peran bank syariah dalam penghimpunan wakaf uang? Nah, ini saya pernah melakukan penelitian dan itu memang masih kecil sekali. Nah, ini menjadi diskusi kita bersama di siang hari ini. Mungkin saya rasa saya cukupkan dulu, nanti kita diskusi bersama. Baik, saya kembalikan ke Bu Mitra. Terima kasih. Silakan Bu Mitra. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas pemaparannya tentang potensi-potensi yang sangat besar sekali dari filantropi Islam, khususnya di zakat, infak, dan sedekah gitu ya. Baik, ini kita buka sesi diskusi ya Pak Rahmat ya. Baik ya. Baik, silahkan para hadirin atau teman-teman sekalian yang ingin menanyakan tentang materi kita kali ini dipersilahkan. Bisa mungkin langsung open mic atau bisa dibuat di chat ya. Silahkan Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian. Mungkin Pak Rahmat gini ya, saya juga melihat dengan potensi yang sangat besar itu sekali ya. Tadi disinggung sedikit ini tentang wakaf uang gitu. Saya membaca dari beberapa literatur yang telah diluncurkan kemarin oleh Presiden tentang gerakan wakaf uang di Indonesia. Per Desember di tahun 2020 itu terkumpul di angka 300 miliar. Iya. Itu dalam jangka hanya mungkin 1 bulanan ya Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya dengan potensi-potensi yang sangat besar sekali dan kemurahan hati, sebenarnya juga kemurahan hati, di samping memang kewajiban membayar zakat, tetapi kemurahan hati orang-orang Indonesia itu sangat membuat potensi zakat ini sangat besar sekali gitu. Ini saya lihat teman-teman para hadirin ya, untuk materinya sudah bisa di-download di grup chat ya. Silahkan Bapak Ibu atau mahasiswa sekalian yang ingin bertanya, mungkin sembari menunggu waktu ada sekitar kita sampai jam 2 ya Pak ya, jam 14 WIB ya. Baik. Baik. Bapak Ibu sekalian, silahkan. Juga saya infokan kepada para hadirin sekalian yang ingin mengisi daftar hadir, boleh silahkan, sudah ada link di chat, mungkin bisa diisi daftar hadirnya di sana. Kembali ke topik kita tadi Pak Rahmat, saya lihat bahwasannya dengan potensi yang sangat besar itu sekali, mungkin apakah di pengelolaannya, apakah di bentuk pemberiannya gitu. Kalau tadi juga banyak lembaga-lembaga juga yang sudah mengakomodir zakat ini, tetapi kenapa kemiskinan itu mungkin juga menjadi salah satu tanda tanya yang besar bagi kita semua. Kenapa semakin banyak juga banyak potensi dan banyak sudah lembaga-lembaga zakat yang menghimpun zakat, tetapi kenapa kemiskinan juga belum teratasin? Mungkin itu salah satu yang menjadi pertanyaan. Mungkin pembuka, Pak Rahmat, mungkin silahkan. Ya. Itu pertanyaan dari saya. Ya itulah, saya juga lagi mencoba mengkaji dan meneliti lebih dalam. Ini kenapa, apa yang dilakukan oleh lembaga zakat ya. Jadi apakah khususnya lembaga-lembaga amil yang sudah tersertifikasi nasional ya, yang sudah terstandar secara nasional, misalnya Lazismu, Lazis NU, lembaga-lembaga zakat ormas ya, ada PKPU dari PKS, Dompet Duafa, ya, dan khususnya Basnas ya. Kita juga perlu juga turun ini meneliti lebih dalam apakah konsep pemberdayaan atau strategi apa yang dilakukan, atau apakah mitra-mitra lembaga zakat ini ya, dalam hal ini pemberdayaan duafa, pemberdayaan ekonomi, apakah sudah berdampak atau ada feedbacknya, misalnya
ada misalnya Basnas banyak proyek-proyek itu di pedesaan. Di perdesaan itu terkait dengan strategi lembaga zakat, dan mereka melakukan apa ya, pendampingan ya Bu Mitra sampai menghasilkan. Nah ini yaitu saya lihat sistem ekonominya kan hulu ke hilir nih. Ini jadi memang ketika kita bicara zakat produktif, ya ini seproduktif mana itu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat miskin misalnya. Seproduktif mana bisa berdampak terhadap kaum duafa misalnya. Jadi memang khususnya dalam pengentasan kemiskinan memang kita juga tidak bisa gebiah-uyah ya, maksudnya melakukan pernyataan yang belum objektif ya, tapi sepengetahuan yang saya lihat ini itu seperti itu dan itu kritik bagi kita pegiat di lembaga zakat. Saya di UHAMKA kebetulan pernah juga di Lazismu, karena capture-nya atau segmennya kita di pemberdayaan mahasiswa, ya pemberdayaan beasiswa misalnya, ya alhamdulillah nih udah 5-10 tahun ini mahasiswa terbantu dapat beasiswa misalnya mahasiswa miskin yang tidak mampu bayaran di Belanda. Ya baru kita bantu tidak begitu besar ya sebagai stimulus. Dan saya sudah mulai melihat dampaknya sekarang. Cuma memang itu kan baru di UHAMKA, Bu Mitra. Yang kita harapkan ini kan zakat-zakat yang disalurkan ke orang-orang miskin, ekonomi umat, lembaga mikro, itu bisa dampaknya bisa menurunkan berapa grade misalnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Nah, tadi saya coba korelasikan di depan itu kan ya. Bagaimana APBN kita yang 2.700 potensinya 170 itu kalau kita dapatkan saja 50 triliun itu luar biasa dahsyatnya bagi ekonomi mikro, ekonomi umat, pengembangan pemberdayaan luar biasa. Belum lagi kita punya semangat untuk ya bahasanya itu Bu Mitra sekarang kan banyak ya, beli aja di warung kita sendiri ya gitu. Seperti sekarang Muhammadiyah banyak produk-produk yang diproduksi oleh Muhammadiyah dan untuk kalangan sendiri saja, dan itu untuk melayani saja itu pasti nggak cukup, dan itu berpengaruh ya, memiliki impact yang luar biasa. Apalagi kalau pembiayaannya dari Bank Syariah Muhammadiyah, misalnya seperti itu Bu Mitra. Jadi by system gitu. Kenapa orang-orang Cina ya, para saudagar-saudagar ya, orang-orang kaya di Indonesia itu orang-orang Cina, karena ini mereka ya dari hulu ke hilir dia pegang semua tuh Mitra. Nah saya lihat Muhammadiyah punya potensi misalnya seperti itu. Nah ini mungkin topiknya agak melebar, tapi dengan melihat potensi APBN kita 2.700, utang Indonesia 6.000 triliun, kalau kita bisa mampu mengumpulkan 50 triliun aja, wah luar biasa. Itu setidaknya memiliki efek yang luar biasa. Bukan lagi multiplier efek Bu Mitra, tapi trickle down efek yang luar biasa. Jadi berdampak terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin. Nah ini memang butuh keseriusan, butuh fokus ya, butuh kesabaran ya di lembaga-lembaga zakat, karena untuk mengelola mental yang mungkin belum secara edukatif ini memang agak berat. Jadi, tapi memang UMKM ini kalau kita berdayakan itu menjadi dampak luar biasa. Ya. UMKM itu lembaga bisnis yang paling jujur Bu Mitra. Jadi kalau dia dapat pembiayaan dari BMT 2 juta ya dia bayarkan 2 juta sekaligus bagi hasilnya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar itu dapat pembiayaan dari bank-bank besar 2 triliun ya dengan segala cara itu. Nah, ini yang saya lihat kalau kita bisa mengelola misalnya itu UMKM ribuan itu. Nah, dari mana? Dari lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf ini. Nah, ini saya rasa sudah dilakukan oleh Basnas dan teman-teman di lembaga-lembaga zakat Ormas, Lazismu khususnya kita dorong terus untuk menghimpun, karena Lazismu kemarin Bu Mitra saya dapat info menjadi lembaga zakat
penghimpun terbesar. Ya. Sudah hampir 2-3 tahun berturut-turut. Ini menjadi prestasi bagi teman-teman di Lazismu PP Muhammadiyah. Saya rasa ini Bu Mitra. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Tadi memang kita melihat dari kondisi pemanfaatan zakat tersebut ya Pak ya, kenapa juga masih banyak kemiskinan? Karena mungkin ya saya juga masih ini hanya menurut pengamatan saya gitu ya. Kebanyakan memang zakat ini masih bersifat charity atau pemberian sesaat gitu. Ya, betul. Pemberdayaan mungkin belum sepenuhnya ada di sana sehingga memang ketika hanya bersifat charity ya hanya menuntaskan di hari itu saja, tidak menuntaskan di hari-hari berikutnya, termasuk kemiskinan Ya, itu. berkesinambungan ya. Ya, jadi zakat berkesinambungan gitu ya Pak ya. Jadi mungkin itu yang menjadi salah satu tawaran solusi. Baik bagaimana zakat berkesinambungan itu tadi dari Pak Rahmat juga sudah menyampaikan, misal pemberdayaan, baik itu penguatan di UMKM, pemberdayaan bagi warga mustada'afin gitu ya Pak ya. Jadi yang penerima zakat tersebut. Baik, mungkin ini ada sedikit waktu kita 5 menit lagi Pak. Terakhir mungkin karena di sini izin bertanya. Terakhir ini sedikit banyak mahasiswa di sini Pak. Ada Pak Agung mau nanya, Bu Mitra. Ya. Pak Agung, Pak Wadek. Oh, Pak Agung. Pak Wadek silakan, Pak Wadek, monggo silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya off cam sementara. Iya, jadi Pak, maafkan. Ini tadi yang saya menyoroti antara potensi dengan realitas zakat tadi begitu ya. Jadi potensinya seolah besar sekali, tapi realitasnya kok kecil gitu. Ya. Jadi kan seolah-olah ini sebenarnya orang kayanya orang Islam banyak. Iya. Tapi kok nggak terjaring. Iya. Nah, pertanyaannya bagaimana menjaring orang kaya ini? Betul Pak. Gitu. Nah, salah satu aksesnya itu sebetulnya perbankan. Iya. Gitu. Kalau Kalau bank yang punya duit ditaruh di perbankan gitu kan Pak? Itu besar, aksesnya jaring. Ya begini gini. Sekarang kalau kita mengubar-ngubar pembayaran zakat lewat lembaga zakatnya bagus ya, tapi kan dia harus mencari database sendiri. Iya, betul. Betul kan? Sekarang kalau bank syariah itu besar, iya, maka dia sudah punya database otomatis. Kan otomatis gitu? Dari database orang kaya itu Pak ya. Nah, ini salah satu jalur masuknya itu sebetulnya dari situ. Betul ya Pak. Kan? Bank syariah besar otomatis database sudah tersedia Pak. Gitu kan? Kalau bank syariah besar, pengumpulan zakat besar juga Pak. Nah, otomatis Pak, gitu, otomatis. Ya, tinggal nanti bagaimana menyalurkannya aja kan gitu. Betul Pak. Nah, sekarang salah satu jalannya gimana bank syariah itu besar. Nah, nah inilah sebetulnya political will-nya ini harus didorong di situ. Iya. Gitu. Karena apa? Karena bank syariah itu jalur masuk kita mungkin sudah 20 tahun ini undang-undang perbankan syariah belum mendorong perkembangan yang diharapkan. Ya. Bahkan terakhir kita lihat BSI itu nggak nambah modal, cuma urunan modal. Gitu. Nggak ada tambahan modal ya Pak ya? Sementara di lain pihak kita dengar ada Jiwasraya yang mau di bail out. Iya kan? Iya. Jiwasraya itu mau di bail out, mau diganti berapa triliun. Nah kita ini Bank Syariah mau diminta jadi BUMN saja, nggak dikasih. Cuma jadi anak perusahaan aja. Iya. Nah sebetulnya pertanyaannya, apakah umat Islam itu sebetulnya diadopsi tidak aspirasinya? Apakah hanya lip service saja? Iya. Gitu kan Pak? Masa minta modal saja dari negara untuk membuat satu BUMN syariah? Nggak dikasih, cuma dikasih gabungan aja, gabungan yang udah ada. Jadi nggak ada tambahan modal itu kan? Nah, karena ada tambahan modal Pak. Dan tetap aja itu bukan BUMN, dia anak perusahaan BUMN. Iya. Bukan BUMN ya Pak? Nggak bisa mendapatkan modal, penyertaan modal langsung dari pemerintah. Gitu. Nah ini harus didorong dari para wakil rakyat gitu ya, para organisasi ormas Islam ini harus mendorong seperti ini gitu ya. Karena
jangan sampai kita lip service saja seolah-olah besar, tapi sebetulnya kecil, Pak. Jangan sampai ekonomi umat Islam itu hanya terkerangkeng oleh bank syariah yang kecil. Iya. Gitu, Pak. Ini semacam trap ini saya lihat. Kenapa? Umat Islam diminta berpendapat atau mengikuti fatwa bunga bank haram. Tapi bank alternatifnya tidak dibesar-besarkan. Itu sebenarnya tanda bahwa umat Islam tidak boleh punya kekuatan ekonomi yang besar. Itu kan trap, Pak. Jebakan. Jebakan. Ya kan? Nah, jangan sampai kita di situ. Nah, kalau kita udah sudah berpendapat bahwa bunga bank haram, alternatifnya harus besar. Bank-bank alternatifnya harus besar. Kalau nggak bisa mengakomodasi kebutuhan umat Islam dong, kan gitu. Ya kan, Pak? Nah, modal tuh harus dibesarkan. Tidak mungkin umat Islam akan berbondong-bondong masuk ke Bank Syariah Indonesia kalau modalnya terbatas. Karena apa? Karena dia akan kepentokar capital adequacy ratio. Nggak mungkin. Gitu. Modal dari pemerintah harus besar. Gitu. Baru dia bisa besar, kan gitu. Nah, itu mungkin pemikiran saya aja bahwa salah satu jalurnya untuk mendorong zakat infak sedekah, database-nya itu harus dari perbankan, itu lebih mudah. Dan perbankan harus besar sehingga database-nya sudah tersedia. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak Agung. Ya, ini Pak Agung praktisi yang sekarang jadi akademisi, jadi luar biasa, ngelotok sekali. Tapi memang solusinya seperti tadi saya di wakaf juga Pak Agung ya, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang ya, database dari lembaga keuangan syariah penerima zakat sebenarnya. Tapi kata kunci dari Pak Agung itu political will. Ini trap atau tidak ini, jebakan ya. Mungkin nanti kapan kita undang Pak Agung juga untuk bicara tentang bank syariah ya, Kofadis atau apalah nanti saya buat ini. Terima kasih Pak Agung. Saya rasa ini tidak jawaban ya, tapi menguatkan mungkin terkait dengan realita dan idealita. Ini ada Pak Haji Mukhlis dari Lazismu PDM Jaksel. Silakan Pak Haji. Saya kembalikan ke Bu Mitra. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya. Pak Mukhlis kali itu, Bu Mitra. Baik, silakan Pak Mukhlis. Monggo. Enggak, saya baru tahu, baru buka, baru dari bepergian, lihat di HP ada Pak Fajri, jadi belum tahu nih dari awal ceritanya ini, tahu-tahu ada berita masuk. Baik, terima kasih Pak Mukhlis. Kita ceritanya potensi zakat di Indonesia, Pak Mukhlis. Ya, Bu Mitra dulu ya, pokoknya saya mendengar dulu. Baik. Terima kasih Pak Mukhlis telah berhadir dan menyimak di akhir ya. Baik, rekan-rekan sekalian, mahasiswa, Bapak, Ibu, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalaupun waktunya sebenarnya Pak Rahmat dan ini sudah di ujung ya. Mahasiswa mungkin ada, mahasiswa Bu Mitra? Ya, silakan mahasiswa. Ada Ervan saya lihat, ada Lara Indriawati, ada Jesse, ada Amalia, ada Fajar. Mungkin mereka ini sedang mengikuti UTS, Pak. Tadi saya sebar di grup. Ya, sebar di grup. Ibu, terima kasih. Tapi kita sedang UTS. Tapi alhamdulillah mereka mungkin menyimak menyimak dalam diam mengerjakan UTS gitu ya. Mungkin terakhir Pak Rahmat di penghujung waktu, karena ini banyak mahasiswa, sebenarnya sedikit apa sih peran mahasiswa itu dalam pengembangan zakat di Indonesia? Mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya tuh. Mahasiswa ini sebagai pejuang ekonomi syariah ya, kader-kader ekonomi umat, saya rasa khususnya prodi perbankan syariah yang di FAI dan ada juga dari PAI, karena banyak juga alumni PAI juga yang kerja di bank syariah gitu ya. Ini ada PBA, jadi mahasiswa FAI ini pejuang ekonomi syariah, ekonomi umat. Saya rasa selain lembaga-lembaga yang berbasis profit ya, lembaga bank syariah, asuransi syariah, Anda juga bisa berkontribusi ya, bekerja atau melakukan peran yang lebih optimal di lembaga-lembaga zakat yang sudah profesional, lembaga wakaf yang sekarang sudah mulai profesional, karena memang salary-nya juga sama Bu Mitra.
Di dompet duafa itu standar gajinya juga luar biasa, lumayan juga. Dari sisi kesejahteraan juga cukup baik. Tapi bukan hanya itu kan, kita juga punya idealisme sebagai kader-kader umat, kader-kader ekonomi syariah. Bagaimana Anda punya idealisme untuk membantu minimal ya. Saya sering ngobrol kalau ketika mata kuliah manajemen zakat wakaf, coba Anda datang ke masjid atau musola dekat rumah Anda sudah belajar tentang zakat wakaf, zakat infak sedekah wakaf, Anda lihat ada laporan keuangan, ada jurnal ya, atau ada pemberdayaan, sistem distribusi zakat fitrah, zakat infak sedekah wakaf yang ada di masjid dan musola Anda. Saya rasa ini pemberdayaan ekonomi umat melalui berbasis masjid ini Bu Mitra juga menjadi sebuah hal yang luar biasa. Saya sering diundang sama Pak Haji Mukhlis di Masjid Nurul Huda di daerah Cipete. Itu bagaimana masjidnya juga sudah baik dalam pemberdayaan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan hampir beberapa masjid-masjid yang terbuka ya, pengelolaannya sudah semi profesional, itu efektivitas dan optimalisasinya dalam pemanfaatan dan pendistribusian zakat, infak, sedekah, wakaf. Dan saya rasa peran mahasiswa FAI khususnya prodi perbankan syariah, karena kita punya pendalaman mata kuliah ekonomi Islam, manajemen zakat wakaf, lembaga filantropi ini, bagaimana kita action turun langsung dalam pemberdayaan kaum duafa. Selain mata kuliah Muhammadiyahan, Bu Mitra, kan ada Muhammadiyahan Bu Mitra ya, ngajar juga Bu Mitra tuh di FISIP ya. Jadi menghimpun dana, terus melihat survei keluarga duafa, terus membantu keluarga duafa, itulah bagian dari praktek atau peran mahasiswa UHAMK dalam penghimpunan dana infak dan sedekah. Dan kalau ini dilakukan secara masif oleh perguruan tinggi, oleh komunitas-komunitas, ya saya rasa terjadilah yang dinamakan ya masyarakat Muslim yang sebenar-benarnya ya dalam pengalaman pengentasan muamalah duniawiyah. Saya rasa itu Bu Mitra. Baik, Pak Rahmat, terima kasih. Ini memang peran mahasiswa ini sangat, apalagi Gen Z yang lekat dengan digital gitu ya Pak ya, mungkin bisa memanfaatkan digital itu menjadi menjadi relawan, menjadi masif penyebar luasan tentang potensi-potensi dan zakat yang ada di Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, dikarenakan waktu telah usai gitu ya, jam 14 WIB, maka kita sudahi kajian kita di siang hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kepada pemateri yang luar biasa, saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu dan sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Apalagi di akhir-akhir ini ya Pak ya, potensi bicara zakat ini ya, dengan saya mungkin bisa dihimbau untuk semuanya nanti dalam penunaian zakat, baik itu zakat fitrahnya bisa di Lajismu UHAMK ya Pak ya? Ya, bisa di Lajismu lantai 2 Jalan Limau. Baik, atau bisa kepada menghubungi kita. Mas Eko, Pak Eko Susanto dan Ayanda Nandi Rahman. Beberapa mahasiswa FAI juga magang di Lajismu itu. Oh ya, betul sekali teman-teman, jika ingin menunaikan zakat bisa langsung ke Lajismu UHAMK. Bisa juga nanti mungkin yang mau magang juga bisa di sana menurut info dari Pak Wadek gitu. Baik rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pertemuan kita kali ini. Saya sudahi. Billahi fisabil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Mitra. Makasih Pak Rahmat. Makasih Bapak Ibu dosen, Pak Mukhlis, Pak Pur, Pak Rizky, makasih. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Pak Rahmat. Iya Pak Mukhlis. Nggak mau ngomong Pak Rahmat, udah tutup. Ada tutup Pak. Ya udah, oke.
ngomong-ngomong pribadi kok, ngomong pribadi. Iya, iya. Baik Bu, ya, assalamualaikum.